Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, berjumpa lagi dengan saya Andi Saputro. Nah, bagaimana nih kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya kan? Mudah-mudahan seperti itu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Di masa pandemi seperti ini kalian harus pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak kepada sesama ya. Oke anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar materi pecahan. Nah, kalian dulu pernah sih belajar materi pecahan di SD atau di MI? Tetapi kali ini kita akan belajar lagi supaya kalian ingat dan juga tambah paham ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, siswa dapat menentukan pecahan senilai. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengubah bentuk-bentuk pecahan. Nah, sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Yuk simak video berikut. Oke, pecahan. Berapakah nilai pada gambar yang diarsir berikut? Di sini ada 3 gambar ya, merah, hijau, biru. Nah, yang lingkaran yang diarsir merah ini kira-kira pecahannya berapa? Kita hitung 1, 2. Nah, kan yang diarsir 1 berarti 1/2. Itu artinya 1 dari 2 bagian yang sama. Kemudian yang hijau ada 1, 2, 3. 3/4. Jadi artinya 3 dari 4 bagian yang sama. Kemudian yang biru yang diarsir 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2/5, artinya 2 dari 5 bagian yang sama. Nah, 1/2, 3/4, 2/5 ini dinamakan bilangan pecahan. Jadi pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0. Jadi kalau dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Dan B bukan faktor dari A, supaya nanti hasilnya tetap pecahan ya. Nah, A/B, A itu adalah disebut pembilang, yang B disebut penyebut. Oke, mudah ya karena dulu sudah pernah belajar. Nah, yang pertama kita akan belajar pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, tetapi tidak 0. Nah, contohnya di sini 1/2. Kalau saya kalikan 2, diperbesar 2 kali, hasilnya 2/4. Misalkan di sini setengah. Kalau sama-sama kita kalikan 3, hasilnya 3/6. Misalkan kalau di sini setengah, kita kalikan 4, dua-duanya kita kalikan 4, hasilnya 4/8. Nah, setengah, 2/4, 3/6, 4/8 itu adalah pecahan senilai ya, nilainya sama. Kita buktikan bahwa misalkan 2/4 ini kalau sama-sama kita bagi 2, hasilnya setengah. Kemudian yang ini 3/6, kalau sama-sama kita bagi dengan 3, maaf ini bagi ya, bagi dengan 3 hasilnya setengah. 4/8, kalau sama-sama kita bagi 4, hasilnya 1/2. Nah kan sama semuanya setengah ya. Oke, paham ya. Jadi pecahan senilai di sini hanya kamu perbesar 2 atau 3 atau 4, nah itu tetap nilainya, kalau diperkecil lagi nilainya tetap sama. Seperti itu ya, itu namanya senilai. Oke, yang B menyederhanakan pecahan. Yang perlu diperhatikan satu ya, menyederhanakan pecahan itu berarti menentukan pecahan senilai dengan nilai pembilang dan penyebut lebih kecil. Jadi dikecilkan sampai tidak bisa lagi dikecilkan, itu namanya pecahan paling sederhana. Yang kedua, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut
dengan bilangan yang sama. Jadi yang atas dan yang bawah kita sama-sama bagi dengan angka yang sama. Contoh, sederhanakan bentuk pecahan dari 20 per 24. Nah, 20 per 24 kita bagi berapa ya? Kan biasanya kalian mikir bingung. Nah, nggak usah bingung, kalian urut saja dibagi dengan angka 2. Kalau tidak bisa 3, kalau tidak bisa 5 dan seterusnya. Tidak usah langsung dibagi berapa supaya kecil, tidak usah. Sedikit-sedikit saja tidak apa-apa ya. Nah, di sini saya bagi 2 dulu. 20 bagi 2 10. 24 bagi 2 12. Kan masih bisa dikecilkan lagi, bagi 2 lagi. 10 bagi 2 5. 12 bagi 2 6. Apakah masih bisa dikecilkan? Kalau tidak bisa ya ini yang paling sederhana. Seperti itu ya. Kemudian yang C, jenis-jenis pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Ya biasa pecahannya. Nah, tapi pecahan biasa di sini ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni itu adalah nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebut. Contoh nih pecahan murni 1 per 2, 2 per 3, 3 per 5. Ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Intinya tidak bisa disederhanakan lagi, itu paling sederhana pecahan murni. Kalau pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contoh 3 per 2. Kan ini lebih besar daripada pembilangnya, kan lebih besar daripada penyebutnya. Kan bisa dikecilkan lagi. Nah, itu artinya tidak murni, masih bisa dikecilkan lagi, disederhanakan lagi. 5 per 3 masih bisa disederhanakan. 9 per 4 ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Paham ya? Kalau murni tidak bisa dikecilkan lagi, kalau tidak murni masih bisa ya. Kemudian yang kedua pecahan campuran. Ada 2, 1 per 2, 5, 2 per 3, 1, 3 per 5. Nah, dimana pecahan campuran itu dinyatakan dengan bagian bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh 2, 1 per 2. Nah, 2-nya itu adalah bagian bulatnya, yang setengah ini adalah pecahan murni. Kemudian yang ketiga, desimal. Ada 0,5, 0,25, 0,123. Nah, ingat, satu angka di belakang koma itu artinya penyebut pecahan 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti penyebut pecahan 100. Kalau ini 0,123 berarti kan ada 3 angka di belakang koma. Itu adalah penyebut pecahan 1000. Yang keempat, persen atau per 100 ya. 10% artinya ya 10 per 100. 25% ya 25 per 100. Kemudian yang kelima, per mil, per 1000 ya. 5 per mil berarti 5 per 1000. 75 per mil berarti 75 per 1000. Nah, itu tadi jenis-jenis pecahan ya. Kemudian yang D, mengubah bentuk pecahan. Tadi kan kalian sudah mengenal jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, ada pecahan campuran 3, 2 per 5. Nah, masih ingatkan dulu ya, dikalikan dengan penyebutnya terus ditambah sama pembilangnya. 3 kali 5 ditambah 2 per 5. Ya, 3 kali 5 15 ditambah 2 adalah 17. 17 per 5. Gampang ya? Sudah pernah. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kebalikannya sekarang ya. Contoh 11 per 5. Nah, artinya kan 11 dibagi 5 berapa? 2, sisa 1. Maka 11 per 5 itu hasilnya 2. 2 kali 5 kan 10. Kan kurang 1 berarti 1 per 5. Atau misalkan pakai rogapit itu kan ya, 11 dibagi 5 berarti kan 2. Terus sisa 1, 1 per 5. Kemudian yang ketiga, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa.
Contoh 0,48. Nah, kan dua angka di belakang koma. 1 2 berarti per 100 ya, berarti 48 per 100. Nah, kita kecilkan, sama-sama kita bagi 4 ya. Jadinya 12 per 25. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak, berarti ya sudah, ini hasilnya. Paling sederhana. Dan yang keempat, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kebalikannya ya. Contoh 2 per 5. Nah, 2 per 5 kan tujuan kita adalah ke desimal ya. Berarti desimal berarti harus per 10, per 100, per 1000 kan seperti itu. Nah, kalau misalkan ini per 5 berarti coba kita kalikan 2 supaya jadi per 10 kan gitu. Nah, kalau di bawah, yang bawah kali 2, yang atas juga dikali 2. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Per 10 berarti kan satu angka di belakang koma. 1 itu aja ya, berarti 0,4. Kalau per 100 ya berarti 1 2, berarti 0,04. Kan gitu saja ya. Kemudian yang kelima, mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Contoh 20%. Nah, persen kan per 100, ya udah 20 per 100. Nah, kita sama-sama kecilkan, dibagi 20. Hasilnya 1 per 5. Kemudian yang keenam, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Kebalikannya ya. Misalkan ada 3 per 10. Kita ubah ke persen, ya udah berarti yang penyebutnya harus kita jadikan 100. Karena 10 maka kita kali 10 supaya 100. Kalau yang bawah dikali 10, yang atas juga dikali 10. Sehingga hasilnya 30 per 100. Kalau sudah per 100 ya tinggal ganti persen gitu aja. Jadinya 30%. Kemudian yang ketujuh, mengubah bentuk per mil ke pecahan biasa. Di sini ada 25 per mil. Per mil kan per 1000. 25 per 1000. Ya tinggal kita kecilkan saja. Karena yang atas 25 ya sudah kita kali 25. Yang bawah yang kita bagi 25. Yang bawah juga kita bagi 25. Berarti hasilnya 1 per 40. Gampang ya. Yang ke-8 juga kebalikannya, mengubah pecahan biasa ke bentuk per mil. Misalkan 27 per 200. Kan tujuan kita per mil berarti per 1000. Supaya jadi 1000, 200 kita kalikan 5. Kalau bawah dikali 5, atas dikali 5. Jadinya 135 per 1000. Kalau sudah per 1000 ya sudah jadi per mil ya, 135 per mil. Gampang ya. Itu tadi mengubah bentuk pecahan ya. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian saya berikan latihan. Lengkapilah tabel di bawah ini ya, silakan diubah. Kalau yang diketahui di sini pecahan biasa, cari pecahan campurannya, desimalnya, persennya, per milnya. Ya. Kalau yang diketahui di sini pecahan campuran, cari pecahan biasanya, pecahan desimal, persen dan per mil. Dan seterusnya. Di sini ada 5 soal saja ya, hanya 5 saja, silakan dilengkapi supaya kalian paham dari materi ini. Nah, itu tadi materi tentang pecahan. Sudah paham kan? Masih belum paham? Oke, silakan tanya-tanya pada komentar video ini ya. Tapi jangan lupa bantu subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk memberikan materi pelajaran berikutnya ya. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya ya. Kita belajar bersama dengan video pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.